Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa ruwiya an aliyin ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, lil murai arba'u alamatin, orang yang riya itu ada 4 tandanya. Ada 4 tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang berbuat riya dalam beramal. Pertama, yaksulu idza kana wahdahu, kalau dia beramal sendirian, maka dia akan malas dalam beramal, karena nggak ada yang melihatnya, nggak ada yang menyaksikannya, sehingga tidak ada yang memujinya. Yang kedua, wayansyutu idza kana ma'an nasi, yang kedua dia akan semangat kalau dia berada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang ramai, banyak orang yang menyaksikan, maka dia akan semangat dalam beramal. Yang ketiga, wayazidu fil amali idza uthniya alaihi, dia akan semangat dalam beramal, ya, semangat dalam beramal kalau dipuji, dia bertambah banyak amalnya itu kalau dipuji. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah wayangkusu idza dzumma bi, nah kalau dicela oleh orang, dia kemudian surut ke belakang, berkurang semangatnya dalam beramal. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Berikutnya adalah waruya an Syakikin ibni Ibrahim Az-Zahidi, diriwayatkan dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, artinya ada penegasan dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, annahu qala, bahwasanya Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi mengatakan, menasihatkan kepada kita, yukhlisul amala salatatu asya'a, ada 3 hal yang bisa membuat sebuah amal itu menjadi ikhlas karena Allah, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluha, yang pertama, ayyaral idna fil amali minallahi ta'ala. Yang pertama, hendaklah dia itu melihat atau memandang bahwa dia bisa beramal itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak izinkan, dia nggak bisa beramal. Supaya apa? Harus dipasang perasaan seperti itu, dibangun mindset seperti itu. Liyak surabihil ujubu, supaya tidak ada rasa ujub dalam diri. Jadi tidak ada perasaan ujub yang mendominasi dirinya. Wasani, dan yang kedua, ayya batadi'a biridallahi, hendaklah sudah dipasang niat sebelum dia beramal itu, bahwa niatnya itu hanya untuk mengharapkan ridho Allah saja semata-mata, bukan surprise, bukan pujian dan sanjungan manusia. Kemudian kenapa kok demikian? Liyak suro bihil hawa, supaya dia tidak didominasi oleh hawa nafsu dalam beramal. Wassalisu, dan yang ketiga adalah ayyabtaghia sawabal amali minallahi ta'ala, harapannya dengan amalnya itu dia hanya mengharap ridho atau pahala, ya, pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak mengharapkan pujian orang dan sanjungan manusia. Supaya apa? Liyak surat tama'u warya'u, supaya tidak ada tamak dan riya yang menguasai dirinya. Jadi riya dan tamak itu patah dalam dirinya, dikat. Nah, itu ya. Fahadihi hadil asya, hal-hal ini itulah tukhlisul a'mala, yang bisa memurnikan semua amalan kita sehingga menjadi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu trik yang disampaikan oleh Syakik bin Ibrahim, ya. Kemudian fa'amma qauluhu, ini penjelasan dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Lais As-Samarqandi, ya. Syakik bin Ibrahim mengatakan begitu, mengatakan ya ra'al idna fil amali minallahi ta'ala, hendaklah dia itu memandang bahwa dia bisa beramal itu hanya karena ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni maksudnya ya'lamu, hendaklah dia itu sadar, paham, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwa, dialah alladzi yang wafaqahu, yang membimbingnya, lidzalikal amal, untuk bisa beramal. Kalau nggak ada bimbingan Allah, nggak bisa. Itu dipahami sedemikian rupa, ya. Fa innahu, karena sesungguhnya idza alima annallaha ta'ala, apabila dia sadar, dia yakin bahwasanya Allah SWT huwa alladzi, dialah yang wafaqahu, membimbing dia, ya, untuk bisa beramal, fa innahu yastagilu bisyukri,
maka dia akan sibuk dalam dirinya itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ya'jibu bi amali, dan dia tidak ujub atau bangga dengan amalnya itu. Fama qauluhu yabtadi'u bi ridallahi taala, adapun perkataan atau nasihat Syakik bin Ibrahim supaya seseorang itu memulai amalnya itu, niatnya itu ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, harapannya hanya ridha Allah, yakni maksudnya adalah yang dzuru fi dzalikal amali, dia harus melihat dalam beramalnya itu, dalam amalnya itu, fa in kana amalan lillah, kalau ternyata setelah dia lihat, dia pikir-pikir bahwa amalnya itu betul-betul karena Allah Ta'ala yang maha tinggi, fihi ridon, di dalamnya itu ada ridho Allah, fa innahu ya'malu, barulah dia beramal. Sebaliknya, wa in alima, kalau dia tahu dan dia sadar annahu laisa lillah, bahwasanya amalnya itu bukan karena Allah, ternyata ya laisa lillahi fihi ridon, tidak ada ridho Allah di situ, fala ya'malu bihawa nafsihi, maka dia akan urungkan untuk beramal berdasarkan hawa nafsunya. Dia tidak mau melanjutkan kalau ternyata amalnya itu dinodai dengan hawa nafsu. Lianna, karena apa? Allah Ta'ala qala, berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammarotum bisu, senantiasa atau betul-betul mendorong manusia, mengajak manusia untuk berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, termasuk tidak ikhlas. Nah, seperti itu surat Yusuf. Yakni maksudnya adalah ta'muru bisu'i, memerintahkan seseorang atau setiap diri untuk berbuat yang tidak baik. Wa amma qauluhu, adapun nasihat beliau mengatakan ya bertagi thawabal amali minallahi ta'ala, dia mencari pahala ganjaran amalnya itu hanya dari Allah Ta'ala, yakni maksudnya adalah ya'malu, dia beramal itu kholison, betul-betul murni ikhlas, liwajihillahi, untuk meraih ridho Allah Ta'ala yang maha tinggi, wala yubali, dan dia tidak peduli min maqalatin nas, terhadap kata-kata orang, apa kata orang, tidak peduli. Kama ruwiya an ba'dil hukama, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan atau menasihatkan, ya, apa kata beliau, yang bagi lil amil, seyogyanya bagi orang yang beramal, ya, sebaiknya bagi orang yang beramal itu ayyakhudhal adab, hendaklah dia itu belajar tentang adab, tentang etika beramal, fi amalihi, dalam dia melakukan sebuah amal itu belajarnya min ra'il ghanami, dari seorang penggembala kambing, belajar dulu kepada penggembala kambing sebelum beramal. Kila, ada orang bertanya, wa kaifa dzalika, maksudnya gimana belajar kepada penggembala kambing dalam beramal? Maka beliau mengatakan, ahli hikmah itu mengatakan, li'anna ra'iya, karena seorang penggembala kambing itu idza shalla inda ghanamihi, kalau dia sholat di dekat kambingnya, di dekat kambing, fa innahu la yatlubu bi sholatihi mahmadata ghanamihi, dia tidak mengharap atau mencari atau mengharap pujian kambing dalam melaksanakan sholatnya itu, karena memang kambing tidak bisa muji, walaupun matanya melihat tidak memuji. Maka dalika, ya begitu juga seharusnya, itu kata beliau, ya, al-amilu, orang yang beramal itu, yang bagi, hendaklah seyogyanya, alla yubali, hendaklah dia tidak pedulikan min nadzorin nasi ilahi, pandangan orang kepadanya, tidak usah peduli dengan penglihatan orang kepadanya, perhatian orang kepadanya. Fayamalu lillahi ta'ala indan nasi, sehingga ketika dia beramal itu betul-betul karena Allah, walaupun dia berada di tengah-tengah manusia. Wa indal khala, begitu pula ketika keadaan sepi, tidak ada orang yang melihatnya, itu bimanzilatin wahidatin, sama saja, tidak ngaruh ada dilihat orang atau enggak, tetap aja. Walayat lubu mahmadatan nasi, dan dia tidak mencari pujian manusia. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian ahli hikmah yang lain, orang bijak yang lain juga menasihatkan, ya kan, yahtajul amalu arba'ata asya'a, amal itu membutuhkan 4 hal, 4 perkara, hatta yuslima, supaya amal itu selamat, sehingga amal itu bisa selamat, maksudnya selamat dari ujub, dari riya, dan dari toma. Awaluha, apa? Yang pertama, al-ilmu qabla badi'ihi, jadi harus dilandasi oleh ilmu sebelum beramal. Li'annal amala, karena sebuah amal itu la yasluhu, tidak menjadi atau tidak dinilai sebuah amal soleh illa
bil ilmi, kecuali dilandasi oleh ilmu. Fa idza kana al amalu bi ghairi ilmin, kalau sebuah amal itu tanpa ilmu, kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihu, itu akan lebih banyak rusaknya daripada baiknya kalau amal itu tidak didasari ilmu. Wasani, dan yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi, harus diawali dengan niat yang baik, niat yang benar, diluruskan niatnya. Li'annal amal, karena sebuah amal itu la yasluhu, tidak menjadi sebuah amal saleh illa bin niyah, kecuali disertai dengan niat yang benar, niat yang lurus. Ya, demikian, semoga ini menambah spirit dan kita terus-menerus saling menasihati. Dan ini saya baca juga supaya saya juga mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru bagaimana supaya kita meluruskan niat dalam beramal. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.